Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Kemudian dia mencoba melihat status kemampuannya. Nampaknya ia kini meningkat menjadi rank B. Bahkan semua kemampuannya juga ikut meningkat. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan skill baru bernama Knicking Power. Ketika melawan Death Knight, ia juga memang telah merasakan peningkatan kemampuannya. Ternyata ia telah meningkat menjadi rank B. Dengan jumlah semua statnya saat ini, ia bahkan bisa menandingi player tingkat S. Yang mana kemampuan barunya Knicking Power itu adalah kemampuan yang menindasnya dengan tekanan yang sangat dahsyat sewaktu menghadapi Knicking. Dia merasa dengan tingkat pertumbuhan seperti saat ini menjadi kekuatan di tingkat nasional sekalipun tidaklah sulit baginya. Di saat memikirkan itu, tiba-tiba ia mendengar sebuah keributan yang dibuat oleh seorang wanita. Dia memukuli penjaga di sana hingga pingsan supaya bisa masuk menemui Taehyun. Yang mana wanita itu adalah Yoo Ayong, seorang guild master dari guild Nightwalker. Singkat cerita, sembari melakukan perjalanan menggunakan mobil milik Yoo Ayong, mereka melakukan perbincangan dalam mobil itu. Dia menanyakan urusan apa yang membuat seorang guild master dari 4 guild besar jauh-jauh datang untuk menemuinya. Yoo Ayong membalas bahwa ia hanya ingin melihat siapa yang selamat setelah kejadian apokalip dan ia pikir untuk sekalian mengantarkan Taehyun pulang. Mendengar alasan itu, ia seakan tidak percaya tidak mungkin seorang guild master menemuinya jauh-jauh hanya untuk alasan itu. Dia pun mengakui Taehyun cukup jeli dengan hal itu. Jadi apakah Taehyun mengetahui fase ketiga ujian player akan dilaksanakan? Yang mana fase ketiga adalah pertandingan bertahan hidup seperti fase yang pertama, akan tetapi tidak seperti fase pertama. Orang luar biasa akan menyaksikan di tribun. Kemampuannya akan diketahui dan pastinya semua guild akan mulai mengincarnya. Seorang Waken peringkat rendah yang bahkan bisa mengalahkan peringkat S. Jadi dia akan memberikan tawaran yang tidak bisa Taehyun tolak, yang mana ia akan memberikan apapun yang Taehyun inginkan jika bergabung dengan guild Nightwalker. Mendengar itu, Taehyun hanya terdiam memandangi Yoo Ayong yang begitu menginginkannya untuk bergabung dengan guild Nightwalker. Namun sayangnya Taehyun tidak tertarik dengan semua yang ditawarkan oleh Yoo Ayong, hingga dia pun menolak mentah-mentah ajakan itu. Setelah cukup lama melakukan perbincangan, akhirnya mereka pun sampai di tempat kediaman Taehyun. Dan dia pun menyudahi perbincangan mereka, tidak lupa mengucapkan terima kasih dikarenakan telah mengantarkannya pulang. Mulai dari sana ia memutuskan untuk berjalan kaki. Sikapnya pun sempat membuat Yoo Ayong keheranan sampai dia mempertanyakan apa dan mengapa Taehyun tidak menanggapi setiap tawarannya. Apakah Taehyun bahkan mendengarkan setiap perkataannya, padahal dia menawarkan gaji semaunya atau syarat apapun ia akan memperbolehkannya. Dan apakah Taehyun sudah memiliki komitmen lebih dulu dengan guild lain, ataukah dia salah paham dengan setiap tawarannya? Mendengar itu, Taehyun berpikir sungguh sangat melelahkan. Kemudian ia pun mengatakan pada Yoo Ayong, jangan salah paham dengannya, tidak ada alasan khusus baginya menolak semua tawaran itu. Ia pun bertanya tidak ada masalah dengan guild lain maupun persyaratannya, apakah Nightwalker seistimewa itu baginya. Dia cuma tidak ingin bergabung dengan guild manapun, itulah mengapa ia menolak setiap tawarannya. Setelah mengatakan alasannya, ia pun menyudahi pembicaraan mereka dan bergegas untuk pulang. Namun tanpa diduga Yoo Ayong sontak menangkapnya. Dia hendak membungkam mulutnya dan mengunci pergerakan Taehyun. Sontak hal itu membuatnya tidak bisa apa-apa. Ia hanya menatap Yoo Ayong seakan kebingungan apa yang akan dia lakukan kepadanya. Dengan menggunakan tekanan kekuatan dan juga tatapan tajam yang mengintimidasi, Yoo Ayong menanyakan apa sebenarnya Taehyun. Bisa-bisanya seorang player pemula menolak salah satu dari 4 guild besar dengan alasan yang tidak masuk akal, itu sungguh konyol.
Namun dia akan memaafkannya kali ini dikarenakan sebetulnya ia juga menyukai hal itu, ucapnya sembari merayu Taehyun yang nampak tidak menyukai sikapnya. Sedangkan bawahan Yu Ayong sontak panik ketika melihat apa yang dilakukan guild masternya terhadap calon anggota player biasa. Dia mengatakan Taehyun hanyalah calon anggota biasa, berhenti jual mahal dan terima saja penolakan itu. Suatu hari Taehyun juga akan bergabung dengan salah satu guild. Di samping itu Taehyun nampaknya tersenyum. Dia mengatakan Yu Ayong selalu keras kepala seperti biasa. Memang seperti itulah sikap kakaknya Lim Ayong, ucapnya sembari tersenyum seolah memancing emosi Yu Ayong. Mendengar itu sontak membuat Yu Ayong seakan terkejut. Dengan nada penasaran, dia menanyakan bagaimana Taehyun bisa mengetahui hal itu. Dengan santainya Taehyun mengaku bahwa dia tahu betul tentang Yu Ayong yang kehilangan namanya. Pertanyaan itu sontak membuat Yu Ayong kembali terkejut seakan tidak menyangka Taehyun mengetahui tentang latar belakangnya. Hal itu juga membuat emosi Yu Ayong seketika memuncak hingga dia pun tanpa segan mengeluarkan tekanan kekuatan yang sangat tidak biasa, bahkan sampai menembus ke langit-langit perkotaan. Nampak dia tengah mencengkeram leher Taehyun seolah dia tidak bisa membiarkan Taehyun bersikap seenaknya. Bawahannya pun sontak panik ketika melihat hal itu, tetapi dia tidak bisa menghentikan tindakan guild masternya. Dikatakan bahwa nama asli guild master Yu Ayong adalah Lim Ayong. Dia adalah anak haramnya dari Lim Changyong. Dia awalnya dibesarkan sebagai pewaris. Akan tetapi setelah seorang putri baru lahir di dalam keluarga itu, Lim Ayong kehilangan namanya dan diperlakukan layaknya seperti orang asing. Pergantian marga dan dia yang menjadi seorang player setelah itu adalah fakta yang diketahui sangat sedikit orang. Dengan nada emosi, dia mengatakan beraninya Taehyun melontarkan omong kosong seperti itu di hadapannya. Apakah Taehyun benar-benar tidak waras? Akan tetapi tekanan kekuatan itu tidak sedikit pun membuat Taehyun takut. Dia malah dengan santainya mengatakan bahwa Yu Ayong yang memulainya lebih dulu. Nampak cengkeraman tangan yang begitu kuat mampu Taehyun lepaskan dengan paksa hingga tangan Yu Ayong sampai gemetaran. Dengan menggunakan kemampuan Kniging, Taehyun mencoba menyerang balik tekanan kekuatan yang dikeluarkan oleh Yu Ayong hingga membuatnya terhempas ke belakang. Sontak dia seakan begitu terkejut melihat cengkeramannya mampu dilepaskan dengan mudah. Dia tidak tahu kekuatan apa yang digunakan Taehyun. Tak hanya itu, dia juga tidak menyangka Taehyun mampu menahan tenaga seorang peringkat es sepertinya dan bahkan sampai mendorongnya ke belakang. Setelah melepaskan cengkeraman Yu Ayong, dengan santainya dia berjalan mendekat. Dia yang awalnya mencoba menekan Taehyun sontak menjadi seakan kembali ditekan ketika melihat Taehyun mendekatinya. Tanpa segan Taehyun mendekat dan juga memojokkan Yu Ayong hingga dia seakan ketakutan melihat apa yang akan dilakukan oleh Taehyun kepadanya. Namun ternyata Taehyun hanya mengajaknya supaya tidak melewati batas, sembari menyebutnya dengan sebutan kakak Lim Ayong. Walaupun wajah Yu Ayong nampak tersipu, tetapi dia seakan begitu kesal dengan perkataan yang seakan meledeknya. Dan singkat cerita, babak ketiga ujian lisensi player akhirnya telah tiba. Nampak semua orang seakan tidak sabar ingin menyaksikan langsung jalannya ujian babak ketiga ini. Sebuah tempat yang mengingatkan kita pada Kolosium kuno adalah arena untuk babak ketiga ujian, di mana semua orang bisa menyaksikan bagaimana jalannya ujian ketiga. Tidak seperti babak pertama dan juga kedua yang mana ujian diadakan secara tertutup tanpa disaksikan semua orang. Babak ketiga ini memperbolehkan adanya penonton. Hal itu tidak hanya menarik setiap orang yang ingin menyaksikan jalannya ujian, tetapi juga keluarga setiap peserta dan publik umum tentunya begitu antusias untuk menyaksikannya. Dan nampaknya di bangku penonton juga ternyata sudah ada Yu Ayong. Dia sengaja menyamar menjadi warga biasa demi bisa menyaksikan Taehyun.
Paman dan juga bibi Taehyun nampaknya datang untuk mendukungnya, walaupun bibinya seakan khawatir apakah semuanya akan baik-baik saja. Kabarnya ujian kali ini amat sangat menegangkan. Tetapi Hujae yang dulunya sepupu Taehyun kini menjadi orang nomor satu yang mendukung Taehyun. Dia begitu yakin dengan kekuatannya. Dia begitu yakin siapapun yang melawan Taehyun pastinya akan babak belur dalam satu serangan tanpa sempat melawannya. Di samping itu nampak wartawan yang sebelumnya bertemu dengan Taehyun, dia tengah tiba di sana lebih awal untuk mendapatkan berita tentang ujian babak ketiga. Dia berpikir kali ini ia harus menemukan berita yang lebih menarik supaya dia tidak dipecat oleh atasannya. Mengingat hasil wawancara yang sebelumnya dianggap sampah dan juga dibuang oleh atasannya hanya karena isi beritanya mengenai Taehyun yang cuma seorang weken rendah. Dan hal itu membuatnya tidak henti menangis. Dia kebingungan jika kali ini tidak mendapatkan berita yang menarik, kemungkinan ia akan langsung dipecat. Di saat dia mengusap air matanya, tiba-tiba salah satu penonton tengah melihat sesuatu yang aneh di dalam arena itu. Bagaimana tidak mereka merasakan keanehan ketika melihat semua peserta ujian seakan menjauhi Taehyun seolah mereka telah merencanakan sesuatu. Keadaan itu pun sontak membuat wanita itu dan juga penonton yang lainnya seakan keheranan. Di berbagai peserta yang memiliki peringkat tinggi, bahkan setiap weken yang sudah berpengalaman sekalipun, hingga setiap weken peringkat A yang mengharapkan penuh pada ujian kali ini, termasuk Gilsan yang seorang kandidat terkenal. Mereka seakan fokus memperhatikan satu orang saja, seakan mereka waspada dan ingin bekerja sama untuk mengalahkan satu orang saja, yaitu Taehyun. Tak menyadari siapa peserta yang sedang diwaspadai oleh semua peserta itu, dia sempat bertanya-tanya sekuat apa lawan mereka semua. Namun setelah beberapa saat melihatnya, dia pun seakan menyadari bahwa peserta itu adalah Taehyun. Dan akhirnya babak ketiga pun akan segera dimulai. Semua penonton dianjurkan untuk hati-hati menonton dengan baik. Nampak semua peserta tengah bersiap menargetkan Taehyun sebagai lawan yang pertama akan mereka kalahkan. Sedangkan Taehyun seakan begitu senang ketika melihat perhatian semua peserta tengah tertuju kepadanya. Walaupun dia peringkat C, tetapi kekuatannya setara dengan peringkat S, dan saat ini ia masih berada di peringkat B. Dan scene pun bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.